Saudara Zun Guang, Ya, kau tampak bersemangat. Apakah terjadi sesuatu yang baik dalam hidupmu? kau benar. Aku punya berita yang sangat menarik untuk semua orang. Kalau begitu, ayo dengarkan. Aku telah mendengar kesaksian Ah, bahwa Tuhan telah berinkarnasi menjadi daging dan turun secara rahasia. berinkarnasi menjadi daging? Benar, Turun secara rahasia? benar. Bagaimana mungkin? Hah, Alkitab bernubuat bahwa Tuhan akan kembali dengan awan dan setiap mata akan melihat Dia. Kejadiannya, ada kilat dan guntur, awan bergulung, pasukan berbaris, mengguncang bumi dan langit. Suasana hati, ada kegembiraan, kesenangan tak terkira, kegirangan meluap, dan semangat tak terbendung. Perasaannya... Lihatlah betapa mabuknya kau. Oh ya. Kau hanya tahu sebagian, bukan keseluruhan ceritanya. Dari mana kau dapat ide itu? Apa yang dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 7? Lihatlah dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya. Juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Hei, kau tadi berkata, ketika Tuhan datang dengan awan, orang-orang akan senang dan gembira. Benar. Jadi mengapa dikatakan di sini, semua orang di bumi akan meratap karena dia? Hah? Ya? Hah? Ya? Mengapa orang meratap ketika mereka melihat dia datang dengan awan? Jika kau ingin memahami itu, kita harus melihat nubuat lain tentang kedatangan Tuhan. Nubuat lain? Ada banyak lagi nubuat dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Oh? Datang dengan awan bukanlah satu-satunya cara Tuhan akan kembali. Jadi maksudmu, Tuhan akan datang dengan cara lain? Hei, benar. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 15? Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Bagaimana dengan Matius 25 ayat 6? Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar. Lihatlah, mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Dan dalam Wahyu 3 ayat 20? Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Dan bagaimana dengan Lukas 17? Tunggu. Kau mau mengadakan pertemuan belajar Alkitab? Aku bicara tentang cara-cara Tuhan akan kembali. Apa bagian-bagian Alkitab itu membuktikan Tuhan akan datang dengan cara lain? Kau tak bisa tahu. Iya. Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar. Iya. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Iya. Aku datang bagaikan pencuri. Iya. Kau tak mengerti apapun dari ini? Aku mengerti. Kau mengerti? Aku mengerti bahwa aku sangat bingung. Sebaiknya kau jelaskan. Jika satu-satunya cara Tuhan kembali adalah datang dengan awan, lalu bagaimana nubuat tentang aku datang bagaikan pencuri akan digenapi? Kau benar. Jika dia datang dengan awan dan semua mata melihat dia, apa orang perlu berteriak, mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia? Atau akankah Tuhan perlu berdiri di pintu dan mengetuk? Sepertinya itu bukan satu-satunya cara dia akan datang. Iya. Kalau begitu, jelaskan terus. Menurut nubuat Tuhan, dia turun secara rahasia, lalu menampakkan diri secara terbuka. Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar, berdiri di pintu dan mengetuk, dan bagaikan pencuri, merujuk pada kedatangan Tuhan secara rahasia. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, merujuk pada penampakan terbuka Tuhan. Beginilah cara nubuat-nubuat Tuhan akan digenapi. Oh, jadi Tuhan kembali secara rahasia lalu menampakkan diri secara terbuka? Iya. Lalu, mengapa dia datang secara rahasia? Datang secara rahasia merujuk pada Tuhan menjadi daging dan datang ke bumi sebagai anak manusia. Menjadi daging? Anak manusia? Apa itu memiliki dasar dalam nubuat? Tentu itu memiliki dasar dalam nubuat. Beberapa kali Tuhan Yesus bernubuat bahwa kedatangannya akan sebagai anak manusia, tampak sebagai anak manusia, dan datang sebagai anak manusia. Sebagai contoh, dalam Lukas 17 ayat 24-25, apa yang dikatakannya? Karena sama seperti kilat yang menerangi satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Itu sungguh memiliki dasar dalam nubuat. Ya. Iya. Lalu anak manusia merujuk pada apa? Anak manusia berarti orang yang lahir dari manusia dan dengan kemanusiaan yang normal. Jika itu roh, makhluk spiritual, kita tidak bisa menyebutnya anak manusia. Iya, itu benar.
Karena itulah nubuat Tuhan tentang tampak sebagai anak manusia dan datang sebagai anak manusia merujuk pada kedatangan Tuhan sebagai daging yang berinkarnasi. Jika Tuhan tidak berinkarnasi, dia tidak bisa disebut anak manusia. Sama seperti Tuhan Yahweh sebagai roh, tidak bisa disebut anak manusia. Oh, jadi datang sebagai anak manusia merujuk pada Tuhan sebagai daging yang berinkarnasi. Benar. Ini misteri besar. Tetapi juga, Tuhan Yesus bernubuat. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Itu bahkan tambahan bukti bahwa Tuhan akan kembali sebagai daging yang berinkarnasi. Jika satu-satunya cara Tuhan kembali adalah dengan awan, bagaimana nubuat itu digenapi? Benar. Jika Tuhan hanya kembali dengan awan, siapa yang berani menentang atau menolak dia? Bagus, kini dia mengerti. Aku mengerti. Hah? Tetapi mengapa Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi di akhir zaman? Hei, itu pertanyaan yang bagus. Apa maksudmu? Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi di akhir zaman, terutama untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Pekerjaan penghakiman? Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, ketika Tuhan menjadi daging kali ini, pekerjaannya untuk mengungkapkan wataknya, terutama melalui hajaran dan penghakiman. Dengan landasan ini, ia membawa lebih banyak kebenaran kepada manusia, menunjukkan lebih banyak cara praktis, sehingga dapat mencapai tujuannya untuk menaklukkan dan menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak. Inilah landasan di balik pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Jadi Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi untuk mengungkap kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Ya, dan itu memenuhi nubuat Tuhan Yesus. Oh, nubuat yang mana? Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi di akhir zaman untuk mengungkap kebenaran, nubuat yang muncul di bagian awal Alkitab. Benar. Hei, mengapa Tuhan tidak melakukan pekerjaan penghakiman sebagai roh? Pikirkan ini. Jika Tuhan menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman sebagai roh, apakah mudah bagi orang untuk memahami dan menerima? Hei, itu mengingatkanku. Dalam Alkitab dikatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru, kilat, suara sangkakala, dan gunung berasap. Maka bangsa itu gemetar dan berdiri jauh. Mereka berkata kepada Musa, kau bicara, kami akan mendengarkan. Ya. Janganlah Tuhan bicara, nanti kami mati. Apa yang dikatakan bagian dalam Alkitab ini kepada kita? Jika Tuhan bicara bergemuruh di langit, orang tidak akan mengerti atau berani mendekatinya. Menurutmu itu benar? Kedengarannya benar. Tuhan Yahweh berkata kepada Musa, kamu tidak dapat melihat wajahku, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat aku dan hidup. Karena itulah, Tuhan harus datang sebagai daging yang berinkarnasi untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, jika ia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung melalui sarana roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mampu menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya. Sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni memasukkan firman-Nya ke dalam daging, ia akan menjadi manusia. Dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian manusia dapat mendengar sendiri firman-Nya, melihat firman-Nya, menerima firman-Nya. Dan kemudian melalui hal ini sepenuhnya diselamatkan. Sekarang, aku mengerti. Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi karena pekerjaan rencana pengelolaannya, dan manusia yang rusak membutuhkan itu. Ya. Ini sangat mendalam. Pentingnya Tuhan datang secara rahasia sebagai daging yang berinkarnasi untuk melakukan pekerjaannya terus berlanjut. Oh, masih ada lagi? Alkitab menubuatkan bahwa ketika Tuhan kembali, Dia akan memisahkan hamba yang baik dari yang jahat, kambing dari domba, gandum dari tara, dan gadis bijaksana dari gadis bodoh. Benar kan? Iya benar. Apa kaitannya dengan kedatangan Tuhan sebagai daging yang berinkarnasi untuk melakukan pekerjaan? Kuberi contoh yang tidak terlalu akurat. Lanjutkan. Jika Kaisar ingin menunjukkan simpati terhadap opini publik dan menyingkirkan pengkhianat, apa cara terbaik untuk melakukannya? Tentunya menyelidiki dengan berpakaian biasa. Ya, benar.
Jika kaisar naik kereta kudanya, Benar. dikelilingi pengawal kerajaan dalam segala kemegahannya, para pejabat akan menjatuhkan diri menyambutnya. Tidak ada yang berani menyelinap. Benar. Dengan begitu mustahil untuk membedakan siapa yang setia dan siapa yang pengkhianat. Ya, benar. Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi untuk bekerja aku mengerti. Hah? Maksudmu, inkarnasi Tuhan lebih kondusif untuk mengungkap orang-orang. Benar. Jika Tuhan datang langsung dengan awan dan menunjuk menyebut satu orang hamba jahat, dan orang lainnya kambing, atau menunjukmu dan berkata kau adalah gadis yang bodoh, apa kau akan yakin? Tanpa fakta untuk mengungkapkan kebenaran, tentu aku tidak yakin. Maka ketika Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi untuk bekerja, itu mengungkap semua orang. Mereka yang mencari kebenaran dan mendengarkan suara Tuhan adalah gadis bijaksana. Mereka lihat penampakan Tuhan dalam firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan menyambut kedatangannya kembali. Domba Tuhan mendengar suaranya. Gadis bodoh, karena inkarnasi Tuhan terlihat biasa dan normal, menilai, mengutuk, dan menentang dia secara ceroboh. Itu mengungkapkan orang yang jahat. Astaga, Tuhan yang bekerja sebagai daging yang berinkarnasi sungguh memilah manusia menurut jenisnya. Tuhan sangat bijaksana. Di akhir zaman, Tuhan datang sebagai daging yang berinkarnasi untuk bekerja, menyatakan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakiman, menyucikan dan menyelamatkan manusia. Dan membuat kelompok pemenang sebelum bencana besar. Lalu, setelah Tuhan mendatangkan bencana dan memberi hadiah dan hukuman, dia menyatakan dirinya kepada semua bangsa di bumi. Jadi itulah langkah-langkah pekerjaan Tuhan. Mereka yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, yang mengalami ajaran dalam firman Tuhan dan disucikan, akan dibawa masuk kerajaan Tuhan dan menikmati janji dan berkat Tuhan. Tampaknya, kunci menyambut kedatangan Tuhan adalah mendengar suara Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi secara rahasia di akhir zaman. Ya, benar. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, mungkin banyak orang tidak peduli dengan apa yang aku katakan. Tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang suci yang mengikuti Yesus bahwa ketika engkau sekalian melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan mata engkau sekalian sendiri, itu akan menjadi penampakan publik sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menyenangkan bagimu. Tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itulah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itulah tanda berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan. Dan saatnya Tuhan memberi upah orang baik menghukum yang jahat. Penghakiman Tuhan akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda. Ketika hanya ada pengungkapan kebenaran. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sudah sangat jelas. Iya. Jika orang-orang dengan bodohnya menunggu Tuhan Yesus tampil secara terbuka dengan awan, dan menolak dan menentang pekerjaan Tuhan Yesus ketika dia datang secara rahasia, hasilnya terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Iya. Jika kau tunggu Tuhan datang secara terbuka dengan awan untuk menerima dia, kau menambah kapal bocor setelah di laut. Saat itu sudah terlambat. Baik, sekarang aku harus pergi. Hei, kau mau kemana? Untuk menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Hei, dia sungguh mengerti.